Lu mungkin berpikir bahwa Raja Jawa itu terlalu kuat, tapi ternyata kartu mati Mulyono itu bukan di tangan Megawati, bukan di tangan Mahkamah Konstitusi, bukan di tangan gerakan mahasiswa, tapi di tangan anaknya sendiri. Fafa. Kasian banget jadi Jokowi itu sebenarnya. Udah membangun karir politik 20 tahun lebih, selama ini mencitrakan dirinya adalah seorang yang merakyat, seorang yang sederhana, seorang yang wong deso, seorang gak pernah pengen marah, gak pernah pengen berkonflik secara terbuka. Giliran udah mau demisioner, anak-anaknya gak menularkan hal yang sama. Yang pertama Gibran, anak pertamanya, yang sedang menggemparkan republik ini dengan akun Kaskus miliknya yang isinya julid-julid semua. Gue kira gue tuh udah haters Prabowo paling depan. Ngeliat berbagai postingannya Mas Gibran, ampun, saya mengaku saya kalah sama Mas Gibran soal menjuliti Prabowo dan juga kroni-kroni. Ya emang kenapa sih bang kalau julid gitu? Kan kita juga mungkin sebagai Gen Z punya banyak tuh second account atau alter account. Ya iya, kalau rakyat biasa mungkin gak ada masalah. Yang jadi masalah, Gibran ini adalah wapresnya terpilih dari presiden yang dia julitin selama ini, Prabowo Subianto. Dan kita tahu Prabowo ini kan baperan banget. Dibilang 11 dari 100 aja, sampai sekarang masih diungkit-ungkit. Apalagi dia ngelihat berbagai postingannya Gibran yang ngatain penculik lah, yang ngatain anaknya gay lah dan lain sebagainya. Gimana Prabowo gak sakit hati coba? Ayo, kasian kan? Jokowi ini udah capek-capek ngerangkul Prabowo masuk kabinet, dikasih jabatan menteri, diajak makan bakso bareng, bikin kesannya ini ada persatuan nasional. Sama anaknya dirusak, sama anaknya dibikin kesan kalau selama ini cuma palsu. Belum lagi berbagai postingan Kaskusnya Gibran ini isinya seksis, isinya rasis, isinya nggak substansial, nggak penting. Dan ini nunjukin karakter asli daripada wapres terpilih kita. Dan bisa jadi Gibran ini dimakzulkan dengan alasan membuat perbuatan tercela. Bisa jadi loh. Dan ini kartu mati Jokowi. Kartu mati berikutnya adalah di anak bungsunya, Kaisang Pangarep. Malah healing ke Amerika Serikat pasca nggak bisa maju di Pilgub, pakai pesawat jet pribadi, bareng temennya katanya dan bareng istrinya, sambil makan roti 400.000. Coba, di mana merakyatnya? 1 bulan menuju Jokowi demisioner. Kita akan saksikan, seluruh gimmicknya selama ini akan terbongkar, seluruh kebohongannya akan terbuka, dan seluruh kejahatan demokrasinya akan ketemu dengan karmanya. Kita akan saksikan betapa keluarga Mulyono, dinastinya akan hancur, dan manuver elit juga akan semakin chaos, dan gerakan rakyat juga akan semakin berapi-api. Keluarga Mulyono, itulah kartu mati kalian. Islah Bahrawi saja mengatakan ini, yakin akun Kaskus Fafa ini punya gangguan jiwa dan narsistik. Wow, ngeri kali ini. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi mengaku sangat yakin bahwa akun Kaskus Fufu Fafa memiliki gangguan jiwa dan sangat narsistik. Saya yakin nih akun Fufu Fafa ini memiliki gangguan jiwa dan sangat narsistik, sehingga sama sekali tak punya tata krama, atau bisa juga pecandu narkoba yang setiap login di Kaskus sedang ketagihan berat. Cuit Islah Bahrawi. Ngeri kali ini. Kalau gangguan jiwa ya memang harus segera diobati ya. Jangan dibiarkan. Petunjuk baru lagi. Fufu Fafa memang valid 100% Gibran. Kalau Roy Suryo bilangnya 99,9%. John Sitorus bilang 100%. Terpantau 2018, akun Luffy88 berkomentar dan memanggil nama Mas Rak. Panggilan akrab Gibran sebelum sekarang Mas Raka. Sepertinya user Luffy88 ini kenal dengan Fufu Fafa, makanya sampai manggilnya Mas Rak. Ceboker, waktu dan tempat disilakan, jilat sampai bersih. Jadi dia mencuit. Pas Fufu Fafa bilang kasihan lu wok ke Prabowo maksudnya ya. Kemudian dijawab oleh Luffy88 ini, lebih kasihan kamu Mas Rak. Satu, katanya nggak mau politik, sekarang nyalon. Waktu masih nyalon ini, 2000 berapa? 18, nyalon wali kota ya. Yang dikasihani jadi Menhan. Bongpret hanyalah ilusi divide et impera oligarki. Saya gantiin aja jadi Cero Cili Parimas.
makin kuat terus di mana-mana. Berbagai orang dari berbagai sudut pandang. Roy Suryo yakin 99,9% akun Fufufafa milik Gibran. Mulai dari server Kaskus saya dapat pola linkage kemana aja. Jadi kemana aja tuh nyambungnya bisa dibaca. Sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan, tapi Allah SWT memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu. Karena kalau kesempurnaan kan milik Allah. Ya udahlah 99,9% lah. 99,9%. Dulu Andi Arief sempat menyinggung gitu loh, anak presiden ini menghilang. Nah yang jahat Fufufafa. Iya, gue nggak ngilang nih. Jing. Gue nggak ngilang jing. Nggak ngilang. Si Fufufafa itu pada tanggal 31 Maret 2014 jam 17 dia jawab itu 100% hoax yang soal bangkrut tadi. Dia pengen gue klarifikasi semua, tapi gue lagi pengen tidur siang nih. Pengen tidur siang tuh langsung mengingatkan saya pada seseorang yang pernah mau diwawancara wartawan di Loji Gandrung. Kemudian dia jawab saya mau tidur siang dulu gitu. jadi kan kebiasaan nature seseorang itu nggak mungkin hilang mas. Kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada something wrong dengan akun ini, nggak ada dong orang yang ngapus karena akun itu kan sudah lama banget. Saya kok nggak yakin ya, yang ngaku Nggak yakin ya? nggak lah, nggak yakin lah. Kenapa nggak yakin? Jejak sekolahnya aja juga nggak yakin. Dia menyebut keyakinannya 99,9%. Ya kalau di survei itu kan margin error gitu ya, 0,1% ya margin error ya. Dia mengatakan ini memang menjelaskan, membuktikan bahwa jejak digital seperti postingan akun Fufufafa ini bisa dideteksi. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan. Pertama secara keilmuan atau saintifik dengan menelusuri bukti-bukti jejak digital. Ini memang hanya bisa dilakukan oleh petugas yang diperbolehkan hukum untuk mengambil evidence dari server. Cara seperti ini menurut Roy Suryo sangat mudah dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk kepolisian. Cuman kan posisinya bagaimana tuh kepolisian hari ini? Bahkan dalam pembuktian akun Fufufafa dapat jadi lebih mudah karena servernya digunakan di Indonesia. Sehingga saya berani pastikan 100% bahwa itu ada di server Kaskus yang ada di Indonesia. Cara deteksi yang kedua, dengan lakukan pendekatan secara algoritma atau secara psikologis. Jika setiap pemilik akun sosmed biasanya selalu memiliki kebiasaan tertentu yang cenderung sulit berubah, termasuk dalam kebiasaan berinteraksi. Bahkan kalau sekedar membandingkan ya, wawancaranya Gibran ketika ngambek ke media, saya disebut anak haram, saya ada kok bisnis kok. Nah itu kan sama mirip sekali gayanya dengan akun Fufufafa yang bilang sini lonjing, gua nggak ngumpet, gue ladenin. Oh masih ingat saya kata-katanya. Nah sahabat SJ juga ini menarik nih. Warga temukan akun From Spring dengan nama Raka Gedarli, isinya cabul mirip Fufufafa. Jadi From Spring ini aplikasi semacam ini, semacam Kaskus, kalau semacam media sosial dulu, yang sekarang memang sudah nggak ada, tapi masih bisa dideteksi. Bacot lutot katanya. Gibran kembali diterpa isu kontroversial setelah Kaskus, kemudian ditemukan juga akun From Spring dengan nama Raka Gedarli. From Spring, sebuah platform yang memungkinkan pengguna bertanya dan menjawab secara anonim. Kini sudah tidak beroperasi, namun tangkapan layar dari akun tersebut telah menyebar luas di media sosial. Akun From Spring yang diduga milik Gibran pertama kali diungkap oleh akun X, kemudian diperbanyak oleh yang lain. Dalam tangkapan layar yang viral, akun Raka Gedarli diduga kerap menanggapi pertanyaan dengan bahasa tak senonoh, serupa dengan isi akun Fufufafa. Jadi karakter tadi baliknya, nggak bisa dirubah, nggak bisa juga pakai admin. Nah ini ya, jadi makin terkuak, makin terbuka. Saya nggak perlu bacakan detailnya karena ya tidak senonoh. Saya bacanya aja nggak enak. Gitu. Fufufafa ramai di Twitter, jejak digital akun Gibran sebut Prabowo pecatan TNI jadi perbincangan. Akun Kaskus yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka mendadak viral dan memicu kontroversi di media sosial.
Akun tersebut diduga menyebut Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 hingga 2029 sebagai pecatan TNI. Komentar tersebut segera memancing reaksi keras dari warganet. Akun Kaskus yang menjadi sorotan itu memiliki nama Fufufafa dan mulai ramai diperbincangkan setelah sejumlah warganet mengaitkannya dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Dugaan tersebut semakin kuat setelah ditemukan bukti bahwa akun tersebut pernah mengklaim sebagai pemilik akun X atau Twitter dengan username @rkgbrn yang diketahui sebagai akun lama Gibran Rakabuming. Dalam salah satu komentar yang kini viral, akun Fufufafa menuliskan kalimat yang dianggap menyindir Prabowo Subianto dengan menyebutnya sebagai pecatan TNI. Komentar tersebut muncul di sebuah thread yang membahas soal Prabowo yang tidak pernah mengambil uang pensiunan TNI sejak 1998. Ternyata pecatan dapat pensiunan juga, tulis akun Fufufafa dengan nada sinis. Reaksi warganet pun beragam, namun banyak yang mengecam komentar tersebut. Beberapa menganggap bahwa pernyataan tersebut tidak pantas, terutama mengingat posisi Gibran sebagai anak presiden dan wakil presiden terpilih yang akan bersanding dengan Prabowo mulai Oktober mendatang. Komentar-komentar tersebut juga dianggap memicu sentimen negatif terhadap Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan merupakan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Tidak hanya soal sindiran terhadap Prabowo, akun Fufufafa juga menjadi sorotan karena berbagai komentar kontroversial lainnya, termasuk yang merendahkan buruh dan masyarakat kelas bawah. Misalnya, akun tersebut pernah menulis tanggapan sinis dalam thread yang membahas kenaikan kelas buruh dengan mengatakan, "Pengen naik kelas? Jadi pengusaha aja tong." Penelusuran oleh warganet menemukan adanya akun Kaskus bernama Fufufafa yang diduga kuat milik Gibran, mengingat adanya klaim dari pemilik akun tersebut terkait identitasnya sebagai pemilik akun XRKGBRN. Hingga saat ini baik Gibran Rakabuming Raka maupun pihak istana belum memberikan tanggapan resmi terkait viralnya temuan akun Kaskus tersebut dan sindiran yang dilontarkan terhadap Prabowo Subianto.